Jadi yang ke israf mah. Padahal jame urang kena darah tinggi. Anjir baju hula-hula makanan. Tapi ternyata israf dalam kirat dhif, memuliakan tamu, bagaimana adat kita yang di Aceh, nyokanlah hal yang madhumum, tercela. Akan merumpah lang hitam, al-israf madhumumun illa fi khaslatan. Jadi israfnya tercela kecuali dalam dua perkara. Pertama kirat dhif, kedua sedekah. Dalam sedekahnya boleh israf. Turun lain sedekah 50 ribu, tengok sedekah 50 ribu. Tak bonol kata mah nali. Ya nak upu, nak kira israf. Tapi dalam hal-hal yang lain yang enggak israf. Hatta fil wudu. Mak wudu menang kan makruh hukumnya israf kan. Membuang-buang air laut tanya lebih iyan. Igab tabah gayung sip untuk wudu. Tanya untuk raja raunan tabah gayung. Habis sampai teruk baraki tikang kula habis. Nya israf kan. Makruh dalam fikih. Di israfnya termasuk hal-hal yang tercela. Tapi dalam dua perkara, memuliakan tamu dan putih-putih bersedekah tidak termasuk dalam hal tercela. Artinya sikap moderat bukan hanya dalam bidang akidah, sehingga dalam pengelolaan harta dan dalam penerapan sikap setiap hari pun harus memiliki sifat wasatiyah. Maka ungkapan untuk mendukung 02. Ana khairul umur awsatuha. Nyan penyelewengan. Kemudian dalam hal pengasuhan anak. Dalam hal pengasuhan anak, sikap moderat berada antara terlalu lunak dengan memanhimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati seorang ayah yang makna membantu anak berbakti, artinya sira urang si watena kekurangan-kekurangan anak, berarti yang terima dengan lapang dada. Atau legawo lah bahasa Jawa. Jadi, watena anak yang masa hanat-hat mupum cara berbakti, kasar bacut. Jadi, leurang si baik gepudurhaka anak. Artinya gegusuk dada mentang hai wajari ke pijamun. Ngorti, rahimallah. Allah gebi rahmat kepada sira ayah yang membantu anak untuk berbakti. Yang sikap wasatiyah sih. Jadi, kan mentang-mentang sira ayah, berarti dia seenaknya ke anak. Malah menyatakan hak anak atau orang si cuma heboh. Menurut kepegah le Sayyidina Umar. Nak cerita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pertama, ayan taqiya ummahu. Yang kedua, wa yuhassin ismahu. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab atau yu'allimuhul Quran. Kadang je kosong, engkol kosong. Jadi hanjut tamita calon kita balik kita balik hak anak, hak orang cik ba anak pajan maruna. Mata anak ka balik. Bukti je dia tak lah bisi. Oh. Terfikir soto i. Kata dia permo pun to i na. Panelong to i. Anak ron to i ka. Ayah orang cik pihak hak anak libat malam baik nazira. Kamu dan orang yang kamu nafkahi, yang menjadi saksi utama orang akhirat keluarga, kan masyarakat. Tanya sebagai dai atau orang semubut, tiga tak berdakwah lang kampung, sehingga orang kiamat yang saksi di hadapan Allah, kan masyarakatnya yang pun saksi, tapi keluarga tanya, anak dan isteri tanya, selamanya nak tajak kebaikan. Maka jangan sampai melupakan saksi-saksi utama tanya. Yang juga sikap moderat. Jadi baik sampai dia keterlaluan atau ifrat, sibuk berdakwah di luar, belumnya tu bayar amplop, sehingga tua ke keluarga sendiri. Ini juga adalah salah satu daripada sikap moderat. Kemudian di sampingnya dakwah ataupun kebutuhan umat terhadap kehadiran kita di luar, nyobek terjadikan alasan. Karena Rasulullah yang merupakan sosok utama dalam dakwah dan merupakan ikutan dan panutan lainnya, beliau juga yang lebih dibutuhkan kehadiran beliau oleh umat pada waktu itu, tidak pernah mengabaikan keluarga. Kita baca dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah, kibar Rasulullah,
bercanda dengan isteri beliau, sedang hal-hal tugas-tugas rumah tangga. Perubahan bercanda dengan memanfaatkan momen dakwah melalui makan, kesempatan saat di meja makan. Ini salah satu tradisi yang dalam sebahagian masyarakatnya kagak ada. Tanya orang cik pada bu kero tu, ya nu ide luar orang dia pada pu tidak magun. Otak pakai baju boleh lah kau kepegang kan, katro pak lu rasa-rasa. Jadinya hal-hal yang lainnya kagak ada. Padahal momen untuk duduk bersama makan saatnya ke tak manfaatkan waktu untuk tak sampaikan kebaikan-kebaikan. Ini salah satu metode yang longkalan natanya nak para masyaikh-masyaikh, termasuk para habaib yang ada di Hadramut. Orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mendakwahi keluarga saat momen jalan bersama di dalam motor ataupun saat makan bersama, nyan momen-momen kesempatan yang memanfaatkan untuk berdakwah. Jadi untuk keluarga tidak mesti harus sama porsi, kan berarti di luar ada ceramah 2 jam, dia tahu kalau ndak ceramah le rumah 2 jam baru kemenan. Ya nyan mungkin. Kemudian dalam beragama untuk lahirnya sikap wasatiyah maka diperlukan menggabungkan antara ilmu dan amal. Dalam hal ini yaitu Imam Hasan Basri, murid daripada Sayyidina Ali, beliau menyebutkan bahawa al-amil ala ghairi ilmin kasalik ala ghairi tariqin. Artinya orang yang beramal tanpa ilmu sama seperti orang yang menempuh jalan bukan melalui jalan. Tajak ho walek dia kan ke jalan gay pegot le pemerintah. Dia dak gunung tajak hantruk-truk. Tajak walek dia tuan. Wala amil ala ghairi ilmin yufsid aksar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki. Maka kata Hasan Basri, fatulubul ilma talaban la yadhurru bil ibadah wa tulubul ibadah talaban la yadhurru bil ilmi. Artinya cari ilmu tingkatan jangan sampai mengganggu dan merusakkan aktivitas ibadat. Dan beribadat jangan sampai mengganggu aktivitas untuk mencari ilmu. Artinya harus proporsional. Arti wasatiyah, ada waktunya mencari ilmu, ada waktunya untuk beribadah. Baik minta ilmu tapi hana beramal juga perlu. Karena untuk mencapai alim, fal alim harus tawafur lebuh syarat. La budda lil alim min tawafuri salasi syurut. Jadi tidak boleh tidak orang alim itu memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama itekan masail ilmi. Harus dia itekan, arti itekan mutamakin atau tamakun, memiliki pemahaman yang mantap lah, pemahaman yang mendalam, itekan yang kokoh tentang masail ilmu. Kemudian syarat yang kedua, seorang alim harus memiliki manhaj. Tentu manhaj yang dimaksudkan di sinilah manhaj jamaahirul ulama, manhaj jumhur ulama, baik dalam bidang akidah, bidang amaliyah, dan juga dalam bidang tazkiyah ataupun tasawuf. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang alim adalah lebih-lebih lagi amal dalam konsep tazkiyah itu tasawuf. Ini adalah sebuah hal yang bisa menjadikan ilmunya menjelma menjadi nur dalam hati. Menurut kata-kata apa? Mencahaya. Jadi mencahayanya kan dengan lampu, tapi mencahayanya dengan tawafur salah satu syurut. Nah leboh syarat bak sira orang alim, maka ilmunya akan menjadi nur. Sebagaimana nakul Imam Haddan, kalamu ahli ikhlas was sidqi nurun wa barakatun wa inkana ghaira fasihin. Jadi orang yang memiliki keikhlasan, karena amal benar ada amal qalbi, ada amal jawarih. Salah satu amal qalbi yang sangat penting, al-muhim jiddan adalah al-ikhlas, keikhlasan. Keikhlasannya perkara yang la budda, tidak boleh tidak harus dimiliki oleh seorang alim, seorang dai. Harus ada keikhlasan. Ketika keikhlasan sudah ada, baru apa yang kita sampaikan menjadi nur, cahaya dan keberkahan. Kalamu ahlil ikhlas was sidqi. Apa makna sidqi? Sidqi itu kalau bahasa umumnya istiwa fi sirri wal alaniyah. Jadi kita sama, batin dan yang nampak sama, tidak ada beda. Artinya apa yang kita lakukan tidak ada kepentingan.
Semua mengajak orang untuk jalan Allah. Dipuji pun atau tidak dipuji, diberi atau tidak diberi, disanjung atau tidak disanjung, sama. Di niat kita ikhlas karena Allah. Kalam ahlil ikhlas wasidqi nurun wa barakatun, menjadi cahaya dan keberkahan. Walaupun dia tidak fasih, dia tidak pandai berpantun misalnya, tidak pandai beretorika, tidak pandai merangkai kata-kata, tapi karena keikhlasan yang mendalam dan ketulusan yang dia miliki, kalam yang dia ucapkan Allah yang menjadikan sebagai nur, cahaya dan keberkahan. Sehingga karena nur, cahaya, ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, menembus dalam relung hati. Ma waqa'a minal qalbi, ma sadara minal qalbi, waqa'a fil qalbi. Apa yang datang dari hati akan tertancap dalam hati. Ma waqa'a wa ma sadara minal lisan, apa yang hanya keluar dari mulut saja atau mulut doang, waqa'a fil azan, dia akan hinggap di telinga saja, tidak sampai tertancap dalam hati pendengar. Maka ketika kegagalan dakwah hari ini di mana-mana tempat, itu bukan yang dipersoalkan, bukan mad'u. Persoalkan dulu da'inya bermasalah mungkin. Tidak ada keikhlasan. Sehingga apa yang dia sampaikan tidak menjadi nur, tidak menjadi keberkahan. Sebenarnya kalau pengajian di mana-mana. Tapi yang sering urungkan giban, si urung gak ke jamu unci, ada pubut nah. Ada malaikat turun yang pubut, hai dengar terpulik. Jadi baik dah bersalah orang buat. Baik dah bersalah masyarakat. Tanya yang semua buat kadang, hana betul ini. Tanya yang tak semua buat kadang, hana le ketulusan. Maka apa yang dia sampaikan han menjadi nur dan barakah. Sebaliknya kata Imam Haddad, wa kalamu ahli riya wa takalluf, zulmatun wa wahsyatun wa in kana fasihan. Kalam orang yang ria, arti beramal bukan karena Allah. Wa takalluf, makna takalluf, memaksa diri, takalluf. Artinya apa yang kita ucapkan itu sebenarnya kita tidak pernah mempraktekkannya. Pandai berucap saja, cakap tak serupa bikin. Di habah nak tabang lagi but. Yang kena Melayu cakap tak serupa bikin. Nyambak pakak urung jamaah kan li, drog dalam ti menyunak jamaah guru Jumaat kan. Mana mungkin maniro mela hantar jamaah je guru Jumaat na jamaah. Nyam di takalluf kan memaksa diri. Di kalam ahli riya wa takalluf, zulmatun wa wahsyatun. Apa makna zulmah? Gelap. Wahsyah liar. Artinya makna sesuatu yang liar. Hana jinak anayo, lari dia, liar. Asik. Kalam ahli riya wa takalluf, zulmatun wa wahsyatun wa in kana fasihan. Meskipun dia fasih. Dia berhaba berapi-api. Dia berhaba penuh dengan kata-kata yang sangat membuat orang semangat. Tapi semua itu akan hilang ketika orang tersebut bubar dari majlis. Han mengenal mati orang. Karena dia hana ketulusan. Yang aspek pertama yang harus dimiliki oleh tanya pendakwah ataupun tanya pengajar ilmu yang menyampaikan nasyrul ilmi. Aspek pertama yang harus dimiliki adalah keikhlasan. Karena yang sangat penting. Udah gede naik jok sedekah, jok amplop, terima dengan izzatin nafsi, wa bi'iffatin nafsi. Dah terima karena berharap, tapi dah terima dengan rasa memiliki jiwa yang ifah, jiwa yang mulia. Kemudian disampaikan oleh Imam Hasan Basri, fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu masyarakat, satu kelompok, mereka memfokuskan diri untuk beribadat, meninggalkan belajar ilmu, sehingga mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Akibat tidak ada ilmu. Inilah yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang radikal. Karena tidak ada ilmu, mereka tidak mau belajar, tidak sadar diri tanpa ilmu, akhirnya mereka memerangi, mengkafirkan, membid'ahkan umat Nabi Muhammad. Yang diperangi malah bukan orang kafir, yang diperangi adalah orang-orang Muslim. Orangnya oleh dakalan orang yang pegahaba, perbida'ah, persyirik amalan orang Islam, acikalan nak berhujak Palestina hana. Pak ceritanya dapat na orang yang pegah-pegah amalan orang Islam nak betul bida'ah syirik yang orangnya najak Palestina. Ya bantu rakyat Palestina hana kah?
Karena orangnya yang bersyirik orang ke Islam. Bersyirik orang yang ke Islam. Nya kesikap tidak moderat. Andainya orangnya walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'alu. Ya bergalih Sayyidina Hasan Basri. Seandainya mereka menuntut ilmu, pasti mereka tidak akan melakukan apa yang telah mereka lakukan karena ada ilmu. Jadi semangat dalam beragama yang tinggi tanpa tuntutan ilmu akan mudah terprovokasi dengan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Malah membahayakan bukan hanya diri kita tetapi juga membahayakan orang lain. Sehingga rusak stabilitas keamanan di negara, keamanan dalam masyarakat akan stabilitasnya akan menjadi porak-poranda akibat sikap radikalisme. Maka ilmu dan ibadah tidak boleh dipisahkan agar melahirkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan tuntunan agama. Adapun moderat dalam arti mampu menempatkan sesuatu secara proporsional, membenarkan yang benar, menyatakan salah kepada hal yang salah. Ini bisa dilakukan ketika seseorang baru awal belajar, maka seolah terbuka semua kesalahan orang yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan dalam proses awal belajarnya. Karena mio katanya bamban awal kita berit, bamban awal kita belajar, nyo kena anggapan pu yang gak pupuk nak bertemendum. Karena lang kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim pegah li Imam Khatib Baghdadi, al ilmu salah satu asbar. Ilmu ada 3 jengkal. Apabila seseorang masuk dalam jengkal pertama, takabbara, dia akan bersikap angkuh. Orang punya ilmu mantang ban banjit, nya biasa sikap angkuh. Dia orang no silek na. Orang punya banjit silek yang kan manuk dengan grup kai udip jo nampu na. Ini karena mantang ada tentram dan ikrek balok. Wa idza dakhala fi sibrisani tawadha'a, menyoka tamang dalam jengkal kedua yang ka bersikap tawadhu. Kemudian apabila masuk dalam jengkal yang kelih, alima annahu la ya'lam, baru dia sadar bahawa dia belum memiliki ilmu. So, merunduk tawadhu. So, orang yang sadar bahawa tidak memiliki, contoh Imam Malik, dia jawab. Pada sebuah riwayat, namboh, yang pegah pet, yang pegah nam. Sehingga oleh orang yang bertanya dari Negara Syam, sengaja kejak Madinah, utusan masyarakat Negara Syam tu yang tanya perlu buat masalah. Dan yang Imam Malik, kamu temu untuk leploh namboh tu kita menjawab. Ini pegah je, pegah Imam Malik lah diri. Buah masalah lu tanya, buah ni puas jawaban. Leploh namboh tu, hana jawaban. Kita menjawab untuk dia. Pegah juga pegah Imam Malik lah diri. Adik Imam Malik, nya orang ilmu kajengkal kele. Alima annahu la ya'lam, ka sadar bahawa belum memiliki ilmu. Jadi tanya yang merasa diri hebat, merasa diri luas ilmu, nya mantang jengkal pertama. Jengkal kedua yang kamlai tawadhu, kamlai rendah. Jengkal kele, nya baru mulai menyadari bahawa belum memiliki ilmu. Nya secara umum. Adapun kemudian bajutit kalau habis. Orang yang baru nak ilmu bunuh selalu menganggap posisinya adalah saya yang benar, orang lain yang salah. Kecenderungan bermata kuda. Anda mata kuda? Kuda je hanai uwiunen, bam nyai uwiunen harus peluang, ya kan? Baik unaleng luneng kada hidang. Kuda inang ra ui kaidang lam. Itanya dalam bersikapnya hanjit memakai kacamata kuda, tapi nya lambat je. Dalam masa talabul ilmi nya pakai kacamata kuda. Baik dia lalong belain. Baik lalong krungnil nde. Baik lalong nyo lalong nje kan. Tujuannya fokus hadaf, tujuan utama dia adalah ilmu. Tapi dalam bersikap nya hanya boleh memakai kecenderungan bermata kuda yang hanya melihat satu arah. Lalu kalian sisi kiri, kalian sisi kanan. Nak kearifan lokal, belum dengar urun-urun mengganduwa gede waceh. Yang belum dente mandum jid ataino jid dapua gede. Jadi tahu kondisi kiban kearifan masyarakat Aceh, kiban kearifan masyarakat lokal ini. Yang juga menjadi pertimbangan. Karena tujuannya untuk limaslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum. Jadi pernah kemaslahatan pun yang dia sampaikannya. Miona dah sampaikan, mihana. Tentena cara-cara lain yang lebih
yang lebih bijak. Jadi ketika katanya belajar makin lama dan makin banyak membaca, maka seolah pintu menyalahkan orang lain akan tertutup. Jadi dia akan bisa menerima khilafiat ketika makin banyak mendapatkan ilmu, makin banyak maklumat-maklumat yang kita dapatkan dari belajar kuno. Yang mana belajarnya salah satu aspek yang harus terpenuhi iaitu tulis zaman. Maka di Azhar itu mentang menganut sistem yang enggak ajar kali ulama-ulama awal. Maka ini lu dengar ada S2 trim di Indonesia itu dengar selesai. Indonesia itu dengar masternya itu dengar kan trim. Doktornya menyo hanale lalai itu enggak selesai. Yang menyo di Indonesia. Tama S1 putun. Berarti hana tulis zaman. Jadi hana tulis zaman lain. Kemudian ketika kitanya maklumat-maklumat yang kita dapatkan, maka kecenderungan untuk menyalahkan orang lain pintu akan tertutup. Jadi posisinya adalah hampir semua orang benar, hanya berbeda pandangan. Kecenderungannya terbuka kepada semua perbedaan. Ketika belajar lagi dan lagi, maka mulai terlihat bahwa ada banyak perbedaan yang mesti dilihat sebagai rahmat, tapi ada pula yang harus tegas disebut kesalahan. Jadi kecenderungannya adalah teliti dalam memilah dan memilih. Inilah yang disebut dengan sikap moderat. Maka para ulama menyampaikan falaisa kullu khilaf jaa mu'tabara ila khilafun lahu haddun minan nazar. Ini bukan semua khilaf itu diiktibarkan kecuali khilaf-khilaf yang memiliki bahagian dari nazar yang patut diperhitungkan, ada nazar, ada majal, ada potensi untuk nazar. Itu yang perlu dipertimbangkan. Ya, kamu buat dalam kitab kawaid fikih yang disyarah oleh Syekh Yasin Al-Fadani, beliau menjelaskan bahawa bukan semua khilafiyah ulama itu diiktibarkan. Para ulama melihat dalil-dalil atau nazar yang mereka gunakan, apakah diiktibar ataupun tidak. Malah dalam pandangan Syekh Yasin Al-Fadani, semisal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad Asbahuma, orang-orang yang semisal mereka, laisa min khilafil mu'tabar. Yang dalam penjelasan lang kaedah al-khurud minal khilaf mustahabun dijelaskan dengan khilaf-khilafiyah supo yang gesunatkan al-khurud minal khilaf. Dia bukan semua khilaf, baik khilaf awak metuk pihak mu'tabar ada di khilafnya kekalal dumna dalil-dalil gaknya ulama-ulama yang mu'tabarah. Maka ada kutubul mu'tabarah, ibarat-ibarat mu'tabarah, dikan semua khilafiyah bisa diperhitungkan. Maka moderat bukan bermakna terbuka kepada semua perbedaan. Pulang dalam persoalan akidah, dalam persoalan akidah hanya tawar-menawar. Hanya tawar-menawar je. Hanya satu kata dalam persoalan akidah. Adapun dalam persoalan fikih, hanya sebagaimana akan dijelaskan oleh para ulama, oleh jumhur ulama, iaitu selama tidak keluar daripada mazhabul arba'ah. Jadi bukan semua khilaf bisa diiktibarkan. Maka moderat jangan diartikan menerima semua perbedaan. Sampai seakan tidak berani menyalahkan satu pemahaman pun. Sehingga pemahaman yang merusak akidah umat pun tidak berani kita menyalahkan. Ini bukan lagi sikap moderat. Kalau baik becut. Nanti kalau sok-sok bijak, ini beda je. Harus bisa ada bedakan. Sok-sok bijak, sikap moderat. Di moderat adalah mampu menyaring dan memilah antara mana perbedaan yang layak untuk saling menghargai dan perbedaan yang harus diluruskan. Tina perbedaan yang harus diluruskan, nah perbedaan yang harus dihargai. Na ta'awanu fima tafaqna wa yu'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Jadi ma ikhtalafna yang perlu wa yu'dhiru ba'duna ba'dan, saling berlapang dada, saling mencari alasan ma'dzirah, adalah perbedaan yang tidak menjurus kepada merusak akidah umat. Atau perbedaan-perbedaan yang tidak masuk dalam kategori syadda. Man syadda ilan nar. Moderatlah mampu menyaring dan membedakan mana yang bisa diiktibarkan khilafiyahnya dan mana yang tidak bisa diiktibarkan, harus diluruskan. Kemudian berbicara dalam konteks Aceh, sejak dulu kita sudah sadar bahwa umat Islam di Aceh berada di bawah bimbingan ulama yang berakidah Asy'ari dan bermadhab Syafi'i. Ini bukti otentik yang sangat besar adalah ada dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah. Dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah, seorang pengembara daripada Maroko,
Beliau singgah di Aceh pada tahun 1345 Masehi. 1345. Jadi beliau menjelaskan bahawa ketika itu sang raja menghadiri Jumaat dengan memakai jubbah, memiliki mufti dengan bermadhab Syafi'i. Jadi di Aceh dari tahun 1345 Masehi, sekarang 2024 Masehi, berarti berapa abad sudah? Hampir 6 abad, 6 abad lebih kurang. Ini 6 abad. 6 abad yang kau ikut karena ajaran mazhab Syafi'i, Islam mazhab Syafi'i. Karena yang sampaikan dakwah ke Nusantara rata-rata orang dari Hadramaut dan juga dari Hijaz yang mereka adalah bermazhab Syafi'i. Ini berbicara dalam konteks Aceh itu pertama harus kita sadar dulu. Sadar bahawa masyarakat Aceh sudah lama dibimbing oleh ulama yang berakidah Asy'ari dan bermazhab dalam bidang fikih Syafi'i. Bukan berarti di Aceh tidak menerima selain mazhab Syafi'i, tapi nyan kaji ke mazhab yang ka mengakar kan. Beda dengan di Mesir. Di Mesir ino kebiasa udip masyarakat multi mazhab. Udip multi mazhab ino kebiasa. Dalam rumah kadang-kadang orang Syiah Hanafi, anak Maliki, anak Hambali yang la ilm. Tapi di Aceh kan satu hal yang agak asing bagi orang Aceh, berbeda-beda mazhab. Maka na sabot tamsilan orang Aceh mia orang kabrok tak kan palih pu ba mazhab na. Kan itulah palih pu ba mazhab. Padahal fikah pu ba mazhab, palih mazhab na pu ba mazhab. Jadi di Aceh nya satu hal yang bisa menimbulkan fitnah. Mia katanya tayak bawa mazhab yang lain untuk masyarakat awam. Tapi untuk kalangan akademisi, lagi contoh untuk kalangan pesantren, nya kamu malah hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari yang tidak bisa menemukan solusi dalam mazhab Syafi'i, malah kadang-kadang kamu menganjurkan untuk intikal mazhab. Kamu juga menganut hal yang sama sebagaimana disebut dalam kitab Hasyiah Bajuri, man ubtuliya bi syai'in falyukallid man ajaz. Siapa yang merasa maniptulia, orang yang kenang bala atau musibah, disulitkan oleh satu perkara yang tidak ada solusi dalam mazhab yang mu'tamadah, falyukallid man ajaz. Tetap prinsip kita adalah bertaklid atau intikal kepada pendapat yang membolehkan. Ada satu cerita menarik yang ini pernah saya ceritakan dulu waktu zaman online juga dengan KMA tuan pada mana tengok li. Nah, sebuah ceritanya ke pelajaran dia. Kisah Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali. Beliau wafat tahun 458 Hijriah. Nya terlepas daripada kontroversi dan pegah Abu Ya'la yang mujasimah. Terlepas daripada persoalannya. Disebutkan dalam kitab Al-Musawwadah fi Usulil Fiqh. Dalam kitab tersebut disebutkan bahawa Al-Wazir Abu Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah, beliau menceritakan satu cerita daripada guru beliau bernama Muhammad bin Yahya daripada Qadhi Abi Ya'la. Bahawa Qadhi Abi Ya'la pernah kedatangan seorang faqih. Seorang faqih, orang yang sudah memiliki ilmu, bukan orang awam, faqih. Untuk belajar ilmu mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena Abu Ya'la bermazhab Ahmad bin Hanbal. Karena seorang faqih tadi sudah terlanjur ngefan kepada Abu Ya'la, sehingga kena murno mazhab fikih mazhab Ahmad bin Hanbal. Kita yang tu pak kampung, fasa'alahu an baladih. Kita yang le Qadhi Abu Ya'la ba orang faqih mano pak kampung rona. Pak teka rona dari Patro. Pak akhbarah pegah tu kamu truk dari Aceh. Menalah kira-kira. Orang kampung ron memandum belajar mazhab Syafi'i. Falimadha adalta anta anhu ila madhabina. Bahkan ron kahana tungli mazhab Syafi'i nak pakai mazhab kamu. Waqala lahu, maka berkata orang faqih benar, inama adaltu anil mazhab raghbatan fika anta. Lun beralih ke mazhab Ahmad bin Hanbal, galak lun belajar fikih mazhab Ahmad bin Hanbal karena lun senang keron. Nyan lagai hana modus lain. Hana modus lain nyantok. Waqala zu'ul li Abu Ya'la, inna hadza la yasluh
Nyo yak murno madhab Hambali walau karena ngefen kelung, walau karena senang kelung, la yasluh. Hana kebaikan. Wa innaka idza kunta fi baladika ala madhab Ahmad wa baki ahli baladi ala madhab Syafi'i lam tajid ahadan ya'budu ma'aka wala yudarisuka. Karena kamu setelah kamu kembali ke negerimu nanti, kamu berada di mazhab Ahmad sementara penghuni negerimu, penduduk negerimu berada di mazhab Syafi'i, kamu tidak akan mendapatkan seseorang yang akan beribadat bersamamu. Dan tidak akan kamu dapati orang yang mau bermudarasah, belajar bersamamu. Wa kuntu khalikan an tasira kusuma. Dan kamu akan menjadi khalikan. Khalikan artinya perokun orang yang hanagat akhlak akan bro. Akan je ke orang yang bro adapun kurang gat akhlak membangkitkan kusumah wa tawaqqa aniza dan akan mengembangkan perdawaan dan perdebatan. Bal kaunuka ala madhab Syafi'i haisu ahli baladika ala madhabi awal aula. Tetapi keadaan kamu masih berada di mazhab Syafi'i di mana penduduk negerimu juga bermazhab yang sama, itu lebih aula, lebih utama. Sehingga beliau menganjurkan faqih tadi untuk belajar kepada Syekh Abi Ishaq. Nyamban kalian bijak dan tingginya ilmu urang jamun. Kan mentang-mentang matena urang lain yang laki mono ilmu langsung sampaikan ana. Kita yang lepat teruk ni pak kampung, urang kampung ron kiban pu mazhab. Nyanyan baik ni buat baklong. Dia buat kedai bak ngalong mentang ngaknya bermazhab Syafi'i. Nya orang fakih yang laki buat kan orang awam. Kiban ke punya orang awam. Pernah lu nya dakwah 3 di daerah Idi, Aceh Timur. Udah dalam kedai penan ni. Gerbak gerbak lah. Nauridi dah na. Kok je kedai arah tunong. Arah tunong kira-kira karap na fijim na tamang murutro. Inan long purno tit amaliyah wirid li semayang. Amaliyah wirid li semayang yang na lang kulas Ramadan yang ge tertib le Habib Umar lang kulas Ramadan. Dan wirid-wiridnya lah wirid zikir nabawi mana hadis-hadis mendum. Kemudian le selesai ceramah gemurumpak le salah siro tungku inan merumpak ngelong. Dia pegai agaknya lon 5 ton kali Darul Mustafa. Yang gebuit di Labuan Haji nak salah. Darul Mustafa kan 5 ton. Halun dijik pegah tanya bak orang umum. Kerana menyalahi dengan amaliyah wirid-wirid yang kebiasa praktek di masyarakat. Takut pegah sesat. Artinya pada masyarakat Aceh, pula masyarakat yang mentang di kampung-kampung. Hal-hal yang barunya mentang sensitif tak. Walaupun nata dalam hadis dia tak pegah, menyoka nata yang kau pubut le gure. Menyoka nata yang kau biar urang-urang yang menjadi panutan urang yang pubut, tetapnya dia anggap salah. Yang pengakuan yang hadis pegah. Membakal lum pegah hanai pegah sesat. Karena ya itu pula masyarakat, le urang daya. Jadi pu yang lum pegahnya, ini mana masyarakat tanya, menyoka fanatik, menyoka kejadikan panutan, nya ada pengup ibate. Ai kan berarti lo nak pernah semengut kan benar. Benarlah kira-kira di orang awamnya ji. Lagi kan ji. Darihi gimana darihim madumta fi darihim wa ardhihim madumta fi ardhihim. Bersikap mudarah. Mudarahnya beda dengan mudahanah ji. Yang mudahanah mazmum, yang mudarah mamduh. Mudarahnya bersikap familiar, sikap kekeluargaan. Termasuk contoh sifat mudarah adalah ta'atuf bil jahil. Talatuf ataupun bersikap lemah lembut dengan orang jahil. Orang jahil, orang awamnya dia hanya depu-depu. Jadi hasil dia tidak dakwah dan sumber ke orang awam. Tak ambil dalil-dalil pun muqaranah mazahib. Hanya penting orang awam. Ada hal yang menjadi pelajaran bagi orang-orang. Ustaz awal zikri. Kan duri kan? Banwo kan. Pernah curhat je baklong. Baklong ternyata abi dan semua kurang awam beda. Pernah diinterupsi kan? Mungkin kan agaknya ngecok takasus muqaranah mazhab karena terbiasa menyampaikan banyak pandangan ulama. Pagi semua kurang awam mak tahu tempat. Hana tinggal ke semuanya yang menasa. Sang-sang tengah dalam ruangan kuliah. Roh pegah lele mazhab langsung diinterupsi masyarakat awam. Pegah bagaknya
si menan je ustaz. Maka ji ba orang kampung lebih malim orang bui mangton. Sebab orang bui mangton yang jadi patokan ketika terjawab hukum ni secara tegas dan pasti yang alim kan. Imam Sayuti kali pegah ko, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim dalam versi orang awam yang tu mimbar, yang jago gok-gok mimbar, yang cara pidato, yang kia orang alim orang awam. Yang turi orang alim ni, ke orang awam ni turi orang alim, cara pidato, cara menghabah, yang kia ya orang alim. Haji Umar yang cara menghabah, orang alim orang awam. Muka haji yang cara menghabah ya orang alim. Yang menurut versi ro gile orang awam. Jadi lagi tanya tak trend tak semua tak dakwah dalam masyarakat kampung, penting tak pertimbangkan kearifan lokal. Dan tanya kan hal yang baru ipat Qadhi Abu Ya'la yang agaknya wafat tahun pada mana 2/8 Hijriah. Kalau masa Imam Ghazali kalau masa Imam Ghazali 58 Hijriah wafat Qadhi Abu Ya'la. Pai zamankan karena kejadian lagi kan. Jadi diarahkan untuk belajar mazhab yang sesuai dengan mazhab ahli balad, di baik mukhalafah dengan mazhab ahli balad. Kemudian yang terakhir yang perlu nak sampaikan bahawa kearifan lokal di Aceh yang sama-sama diketahui iaitu bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, nyo yang harus menjadi pertimbangan tanyo ketika kita turun dalam berdakwah. Dan apa yang kau lakukan oleh ulama-ulama Aceh selamanya meletakkan manhaj asas atau pondasi bagi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan akidah Asy'ari dan mazhab Syafi'i dalam bidang fikih tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Nyo adalah apa yang kau asaskan oleh ulama-ulama Aceh dari awal. Jadi baik wate tahu tanyo talabrak saja. Karena bisa menjadi fitnah dalam masyarakat. Ini kalian tanpa menyebutkan nama, bukan tujuan untuk menyudutkan orang, tapi untuk pengalaman dan ibrah ke katanya. Kalau rakan-rakan danyo yang kadang-kadang hanya siap menghadapi kearifan lokal, ternyata teruk di kampung, hanya kedua kampung nampai hijrah Medan, nampai hijrah Jakarta, minimal benda Aceh lah. Padahal kampung dia punya wilayah caking. Wilayah caking, punya nisam dia pulang kurung punya nisam. Nisam antara dia kurung tuan kampung. Tapi kapai hijrah banda Aceh karena agaknya tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Makanya masyarakatnya hanapu lagi tanya talabrak masyarakat. Orang awamnya kan orang ngan tanya lagi. Kan ngan je tak bersabar buhu. Kan ngan yang je tak adu ide. Orang awamnya orang yang hanya menerima sesuatu yang pasti tentang. Kami dah pegah hal-hal yang berbeza pandangannya malah menimbulkan fitnah. Pada karu masalah Masjid Raya Banda Aceh, pesan le Tunku Rusuli, abang adik dari Abi Daud Asbi, Tunku Rusuli Kairu, yang tinggal Jakarta, Dr. Rusli. Pegah dalam forum le Dr. Rusli. Baik ni bersama masyarakat Aceh dengan di luar. Di luar lagi yang kalau buka penuh kebiasa udip multi mazhab. Di Aceh hana multi mazhab. Ini hanya sabuh mazhab saja. Maka ji menyoso mentang kun Dr. Rusli Kairu, so mentang yang membawa-bawa mazhab lain dalam masyarakat sehingga timbul fitnah, apalagi terus bertingkat terjadi pertumpahan darah, yang harus bertanggungjawab. Lian ke Melayu agak lunak bacut, hanali bersih tegang. Awal bersih tegang, na sebelah kelompok sebelah tit mempertahankan bebek lagi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sementara ulama dayah mempertahankan lagi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia pegah lagi oleh Dr. Rusli Kairuan, baru Melayu agak melunak. Dia awal ka bersih keras, dua buah kubu saling berusaha mempertahankan prinsip masing-masing. Jadi kadang-kadang na sabuh saat tanya harus mundur. Hanjin memaksa. Adapun untuk amaliyah sendiri ya silakan ya. Pun yang kalau ni rempak ilmu ini di Azhar, pulang dari masyayikh, dari kutub-kutubul mu'tabarah, silakan untuk amal untuk diri sendiri. Tapi ke masyarakat, ya tetapnya harus tahu utamakan kiban kearifan lokal yang berlaku di Aceh. Dan insya-Allah nyo kunci paling raya
agar urang dro ni mampu bersinergi dengan alumni-alumni daya. Dan hal yang paling penting nuwo baik sagai ni lupakan gurei awai. Dron pan ni abut jamun. Mono Quran, mono ilmu fardhuin bak gurei teh. Pu bak daya salafiyah atau daya terpadu terserah. Yang penting nuwo ke di kampung jak le bak gurei yang pernah tanya bet, tanya merumpa ilmu fontan. Yang lagi karena keberkahan dari gurenyan sangat penting. Ilmu hana berarti tanya le tarumpa ilmu pimnya hana doa hana ridha gure. Karena keberkahan ilmunya dengan ridha dan dengan doa doa gure. Yang lagi kunci dalam bersikap moderat. Di moderat saya telah sampaikan kan hanya dalam bidang akidah mentang. Semua aspek harus moderat. Rubah masalah akhlak harus moderat. Maka di Aceh ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengembangkan tasawuf falsafi, itulah oleh para ulama. Karena tasawuf yang sikap moderat adalah tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki, bukan tasawuf falsafi. Karena tasawuf falsafi itu kan lebih kepada zauq, perasaan. Perasaannya kita nak gambarkan ke orang lain. Ada orang gambarkan perasaan ke orang lain pula orang yang belum pernah merasakan. Maka ini sikap moderatnya menjadi sesuai lagi judul puno menjadi puno judul. Menuju Aceh yang bermartabat, solusi umat dari KMA setengah abad menuju untuk Aceh yang bermartabat. Karena hanya cara lain. Kalian nak berokon urang-urang atau para ustaz yang bersikap ulu akhirnya payah pelung. Nah itu dah daya. Malu dia abu je tajak mesti no tinggal di Pluton tahu dah pudon daya dah mutang lo memu inang balai dah mutang di pudon daya lain kaitut. Mangku mampu payah tajak mesti dia menyondut daya tu daya bago. Maka sikap ulu, sikap ifrat, sikap tafrid, nyan baik sagai-sagai lagi. Dan lebih baik dengan sikap tawasud. Sikap tawasud atau moderatnya ke yang menjadi solusi untuk umat di tengah hotel lewatnya. Yang mentang mungkin sebagai harap sejam ya. Memang ada berhabah nak duit teli. Padahal dalam lebu. Mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya Ilon serahkan kepada moderator. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gure tanya bersama Abi yang mulia. Masya Allah, saya tenggelam dalam kata-kata penjelasan, kata demi kata saya simak. Bahkan awalnya saya mau mencatat semua, ternyata tidak bisa. Karena ini sudah ada direkam ya. Sangat bagus untuk diulang kaji apa yang kita dengarkan langsung dari beliau. Baik melalui rekaman ini. Karena ini inti hidup kita nanti kemudian ketika kita pulang ke Aceh. Masya Allah, semoga Allah jaga Abi selalu dan Abu, keluarga besar semua. Sungguh menjadi penerang umat buat kita semua di Aceh khususnya. Semoga selalu dalam kebaikan dan keberkatan dan kebermanfaatan insyaAllah, amin. Semua dari yang hadir pada malam hari ini tentu mencatat semua, baik itu catatan di handphone masing-masing, di kertas dan buku masing-masing. Kemudian masalah yang pilihan tadi nomor 2 di depan saya, dia aman-aman saja. Beliau adalah kawan bersujud syukur saya. Kita langsung saja berarti ke tema selanjutnya. Mungkin langsung saja ke tema tanya jawab. Usahakan ditanyakan sesuatu yang belum tadi disinggung ataupun disampaikan oleh Abi dalam penyampaian, agar luas kembali pengetahuan kita dalam kaitannya dengan dunia dakwah ini, agar kiranya manfaat waktu pun bisa benar-benar kita rasakan. Jadi silahkan, kami tidak membatasi pertanyaan. Mungkin nanti sifatnya itu jika seandainya sama, maka Abi akan sekalian menjawab pertanyaan tersebut. Untuk bagusnya kita berikan kepada penanya perempuan dan laki-laki dua pertanyaan. Silahkan. Oke, silahkan. 1, 2. Ini semuanya dari Semelu, Masya Allah. 3. Kemudian ada 4. Oke, kita batasi dulu berarti yang 4 ini ya. Silahkan pembawa petugas MIK untuk membagikan. Perkenalkan nama, asal daerah dan kuliah saja ya. Silahkan Tengku. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Raihan, asal dari Simelu, kuliah di Rosat Islamiyah tingkat 1. Izin bertanya Abi. Yang pertama tadi kami tangkap dari Abi, kalau orang awam itu pentingnya mau yang jelas, mau yang ringkas gitu kan. Bisa kita bilangnya atau masif pergerakan Wahabi kita bilang Bi. Berarti dari segi dayah atau dari segi Ustadz Wahabi juga ta'asub. Hanya dengan tema moderasi ini, di mana titik temu kita bisa moderat dengan keadaan ini? Karena dua masyarakat ini mau gitu. Gayo dari Aceh Selatan. Saya cari satu bentar. Terima kasih. Pertama, titik temu antara dua kelompok. Ya, antara yang namanya tafrid wal ifrat dengan sikap wasat tentu susah mencari titik temu. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di IKAT Aceh sekarang inilah salah satu metode untuk mempertemukan sebenarnya. Sehingga oleh teman-teman di IKAT, mereka tidak membicarakan persoalan fikih, tetapi mereka lebih fokus kepada tahsin. Tahsin qiraah, tahsin Quran, inilah jalan masuk sebenarnya. Kalau kita membawa masuk melalui pintu tahsin Quran, ini kemana kelompok pun kita bisa masuk. Tapi kalau ingin membawa masalah fikih bermazhab, kelompok yang tidak mengakui mazhab, itu tidak akan menerima, akan menolak. Salah satu titik temu cari persamaan. Persamaannya dari sisi apa persamaannya? Masuk melalui jalur persamaan, jangan memunculkan perbedaan. Sebahagian masyarakat sebenarnya ikut-ikutan. Jadi bukan karena an-ilmin, bukan karena dasar ilmi. Lebih kepada ikut-ikutan. Baik kelompok yang fanatik atau pro kepada kelompok sebelah, adapun yang pro kepada kelompok yang Ahlussunnah wal Jamaah. Semua karena ikut-ikutan. Karena mereka tidak memiliki ilmu yang teguh, ilmu yang kokoh, itulah kesempatan kita untuk mengajak. Tapi harus dengan sikap wasatiyah juga. Jangan dengan sikap keras. Ada satu kelompok, ada satu santri kami, beliau sudah selesai di Mudi, kemarin hijrah ke Pangkalan Susu. Di Pangkalan Susu terubak kelompok yang pegah perokan Allah hana gedepu hal-hal yang ubud, yang gedepu rayut tau, kayak pemahaman huruf Mu'tazilah. Jadi letak kelompok di Pangkalan Susuan. Pada kalau berangkat, enggak lagi nasihat balung. Long nasihati, long begah. Iron ruk gedeh baik sagai-sagai ini bersalah kelompok-kelompok yang sudah mengakar dalam masyarakat. Tapi mio dalam istilah bahasa Aceh kan main samping. Baik langsung labrak dari depan, main samping. Akhirnya juga praktek situn guys, kan. Malah ada pengikut kelompok yang sesat berokon kaberalih kamu mengikuti kan. Kunci je tipu lah guys, hantam pesalah gurego. Nah, itu ada tamang dalam sebuah komunitas masyarakat. Inanna gure yang akan menjadi fanatik warga nan. Baik tak bersalah gure yang. Tok nan yang main samping. Tak ajak masyarakat, tak ajak masyarakat agar simpati ke tanya. Baru dapat sortir pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Dia hanjir langsung hanjir dah labrak ni. Dah labrak yang tanya bayar cok silap. Bayar cok silap dengan bayar peluang. Kemudian persoalan di Semelu, nya pada kaji lam. Pakan di pulau-pulau terluar, hana lahir ulama yang nak buat betul-betul. Nya ada kemungkinan orang Semelu atau orang pulau-pulau luarnya yang ka alim hang tim duit kampung dia ka alim. Yang tanya mak ro ni, sehingga ni wo ino le nebut di peloton ni kero intem duit Semelu. Yang tim insya-Allah 30 atau 20 tahun ukuran akan menjadi ulama di Semelu.
Tapi mio tenuwo tengok herana pelan ni daftar wujud ke dosen di UIN di Banda Aceh kan. Nuwo simelu di tahun 3 Teror Raya. Pai nama ulama di simelu. Pernah lonjak Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan kan sama-sama kita ketahui bahwa banyak pondok-pondok. Dan malah ino kabeh gulung tikar. Nah di Pasir Putih saboh yang mantang bertahan dan pisantri na sekitar 1000. Lontanya mbak ustad-ustad dan mbak tokoh di Kelantan dan Terengganu. Pu penyebab pondok-pondok ino le yang mati. Salah sabuah penyebab karena banyak anak dari tok guru, dia tok guru atau tuan guru kan, anak ulama lah, yang terpengaruh ingin mendapat gelar kana gelar doktor, gengsi yang duk le kampung. Sehingga daftar je ke dosen di Kuala Lumpur. Sehingga meninggal doktor nuwo semua dulu deh. Bantruk deh paling sembuh masjid nah. Euro-euro ya. Hana buat kan je ke ulama. Kami hana sanggup bertahan dengan berbagai macam godaan. Nya ke hana sampai kapan woliu kam. Timboleh kampung. Nyo kayak penyebab ji. InsyaAllah menyorong drone mampu. Yang harus rasa dari uronyo buh kalangan danyo buh kalangan daya. Jiwa perkenan. Jiwa perkenan. Nasionalis. Kenasionalis jiwa perken kan patriot pinanan ni. Aduh long nana jiwanya kurang batanya apa? Kan wasati. Hana yang siap berkorban batanya. Pernah lunduk dengan mantan Menteri Agraria Pak Sofian Jalil. Kerana buat penelitian. Buat penelitian orang Acehnya tidak mau melebihi dari 150 kilo kan. Nya mayoritas le. Nya hukum secara. Memang jika ka broken gara-gara na cinlok ne. Ai baga kuliah ino ka cinlok cinta lokasi kan ka ke hanapa. Tapi yang rata-rata orang tanya mandum mencari zona aman. Hana siap urang dayah burung tikula. Mandum hanali. Mukawin tapi groro, mukawin ba entoto, banda pelumah terdaur inang tu dari. Banda yang pak kampung gaya luas ka matrek ju masir. Pak kampung itu melu matrek ju kan. Jadi hana siap, hana jiwa untuk dakwah yang untuk mencari tantangannya hana. Di my pu adventure kan yang tulis bab bajai saga. Menandakan kira insyaallah menyoron istiqamah nuwo tengah tetap mengabdi di Semelu bersabar menghadapi berbagai macam. Masya Allah jawaban Abi luar biasa. Nampaknya bisa ditangkap Tengku. Bisa paham bahasa Aceh gak? Oke. Kita beralih ke penanya kedua, masih Putra Simelu. Malam ini berarti adalah show untuk warga Simelu. Silahkan Tengku. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariq Husin dari Simelu, jurusan Syariah Islamiyah tingkat 2. Izin bertanya Abi. Yang pertama soal toleransi beragama atau lebih tepatnya menjalankan syariat Islam di Aceh. Kan kita terkenal dengan syariat Islamnya Aceh. Ya pasti banyak juga yang nggak suka karena kita melakukan hal tersebut. Misalnya ada kasus-kasus yang orang-orang menjadikan alasan syariat Aceh ini untuk mendukung pendapat mereka. Kayak gini, orang Aceh itu bisa melakukan menjalankan aturannya atau menjalankan yang ia inginkan. Yang tidak Muslim diwajibkan misalnya, apakah kita harus menghormati aturan orang-orang atau kita malah menyerangnya atau apa sikap kita itu yang pertama.
Kemudian baru-baru muslim politik banyak ulama-ulama kita yang katakan kita butuh pemimpin yang paham agama. Namun ketika para ulama atau orang-orang yang paham agama itu masuk ke dalam dunia politik, maka mereka akan diserang dengan atau lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ada kesempatan bagi para ulama atau orang yang paham agama untuk masuk ke dalam politik? Apa harus ada evaluasi Terima kasih. Pertama, masalah toleransi beragama. Perlu kita ketahui bahwa kita di Aceh walaupun punya kanun dan pemerintahan sendiri, tapi semua masih terikat dengan pusat. Apapun yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh kita di Aceh dalam membentuk sebuah kanun, semua bisa dimensahkan ataupun dibatalkan hanya dengan bertentangan dengan undang-undang pusat. Jadi undang-undang yang berlaku di negara kita itu lebih tinggi daripada kanun yang ada di Aceh. Di RTJ tanya di Aceh kalau merdeka. Jadi apapun dah pegak kanun tetap akan selalu dianggap bertolak belakang ataupun bersalahan, berselisih dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam rangka penerapan syariat, sebenarnya syariat Islam bukan hanya mengatur aspek pakai jilbab atau hanya menertibkan kafe-kafe, hanya soal-soal yang nampak itu saja yang diurus oleh syariat. Sebenarnya banyak aspek yang masuk dalam ranah syariat. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita udkhulu fi silmi kafah. Jadi menjalankan ajaran Islam itu secara paripurna, secara menyeluruh, bukan hanya sebahagian-sebahagian saja. Yu'minuna bi ba'dhin wa yakfuruna bi ba'd. Hari ini yang terjadi di Aceh, kenapa kurang ideal dan penerapan syariat kadang-kadang tidak maksimal? Karena berangkat dari atas, bukan dari bawah. Sebenarnya kehidupan beragama itu ibarat tumbuhan. Dia berawal dari benih, dari bawah. Coba setiap keluarga semua menjalankan syariat. Semua aspek kehidupan dijalankan dengan syariat. Dalam sebuah desa misalnya ada 50 keluarga. 50 rumah menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat. Akhirnya menjadi satu desa yang bersyariat. Dalam satu kecamatan ada 40 desa. Semua desa dalam kecamatan tersebut menjalankan aspek kehidupan mereka dari bangun sampai tidur dengan mengikuti aspek yang telah diajarkan dalam syariat. Akhirnya menjadi kecamatan yang bersyariat. Dan seterusnya hingga menjadi satu provinsi dan satu negara yang bersyariat. Hari ini undang-undang atau kanun syariat digodok oleh legislatif, kemudian disahkan oleh gubernur, kemudian disosialisasi di lembaga-lembaga negara, disosialisasi ke kabupaten, disosialisasi ke kecamatan, ke desa belum. Jadi dari atas turun ke bawah. Jadi syariat orangnya, undang-undang syariat, tiap sistem wahyu dari atas betul uyup. Ada syariat yang getanya bahas di Aceh, kan syariat wahyu le, ya kan? Istilah haji huruf Acehnya kana syariat mendum. Cuma undang-undang lah bentuk kanun ngalamna, kan wahyu kan. Pupu dari atas uyup. Tapi yang betul untuk menjalankan syariat dari yub watu. Coba orangnya setiap orang si kepala keluarga, setiap mak, setiap anak memandum menjalankan syariat-syariat Islam, pasti akan menjadi sebuah negara yang bersyariat. Yang salah sebuah ketimpangan, maka orangnya pada untun ke syariat Islam, kanun tentang syariat Islam di Aceh hanalom maksimal sampai orangnya. Yang tak tahu penyebab ji. Jadi secara kanun tagai syariat Islam, masyarakat mungkin sembahyang nak tu. Orangnya letak tengku mentang masyarakat di kampung-kampung, orang awam yang hana betul-betul ilmu memahami syariat. Daerah Aceh Timur, kira-kira 30 tahun yang kau ikut, ini hana lontok, mudah-mudahan kau berubah. Mantangna masyarakat yang hana ke mana junub, ke fikir mana junubnya wajib menyerta melina. Yang berumah yang sah apa ya? Apa dong tong hana mana junub kan?
Ya mantau Aceh, Aceh daerah Aceh Timur, waktu bacuk katong ke lu. Baik buka daerah. Nyan artinya warga Aceh mantengna pemahaman hal yang sangat sepele lah. Bagi tanya orang buat kan persoalan sepele kan, mana junung. Tapi mantengna masyarakat Aceh, warga Aceh yang bangsa terlebih terung dunia benar, yang manteng hana mufum. Anian bamban orangan nalok sumbut daerah Paru. Daerah Paru yang kena tak icot kan, yang teruk ke dia jim-jim. Cerita li salah sirau tengkunan, putun yang kau likut abi, menyota tegur anu hanai pakai jilbab, nyan truk ya hai gemai parang ya duk tanya. Adiji tak tegur anu darah hana pakai jilbab gemai parang, lagi tak cuharta kata. Itu yang dum persoalan agama na, ana mufum. Nanti belaan no iluai dia ya cem tak nambike. Pakai jilbab kan, terulai kan. Kan sebuah hal yang wajib lah agama. Itu gemai parang Quran. Yang tak tegur. Kan dapat tak tegur. Tak teguran ni dipakai jilbab. Tapi mentang na orang si yang gemai parang ya ada dah. Purusan ya teguran ni kan. Artinya pemahaman agama mentang dangkal tak masyarakat dah. Jadi kalau tak tumbuhkan dari bawah. Di syariatnya tak pegat ke kanun dari atas tak betul untuk uyup. Makanya han maksimal han jalan. Karena para stakeholder kanun syariatnya orangnya hanya paham tentang kanun syariat. Kanun syariatnya hanya menjadi pembahasan di kalangan elit saja. Hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sedangkan ke masyarakat arus bawah hanya disampaikan. Piki Bansyid cara terapkan syariat di Aceh harus dimulai dengan pengajian-pengajian di kampung, alian tak ajak masyarakat nak kesadaran untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Yang yang paling penting. Waktu masa konflik, khususnya di Samalanga, waktu luar biasa ke jalan pengajian lengampung. Karena di masa konflik, nak kerjasama antara pihak TNI sebagai penjaga keamanan dengan ulama. Pertanyaan termasuk Abu Mudi deh ngeken ba komandan Daramil. Nyo be ne ya yu jaga malam menteng masyarakat. Nyo ne puturut keinginan kamu tungku siga jit. Ubena warga malam Jumat pusaho menasah bet. Gure na bak kamu dah. Hingga dia malam Jumat karena di daerah libur kirim tek gure kampung sebarkan. Ya hana ikut bet you post up. Jadi nyawa te komplit lah kaina, te komplit. Tip malam Jumat khusus Samalanga ada lain untuk Samalanga nyan bina kampung mandu dip bet. Udah te kadame tinggal miona sang de pernam tut. De pernam le ka kabeh gulung tikar dum. Tapi naik mentang tetap berlanjut. Digure karena bak tungku daya. Nyan warga ikut bet untuk supaya memaksa warganya tim bet ke nak aparat keamanan no. You post up, you manolah lalu burung na lalanggot yang hana tim ya ibu pegak absen. Jadi ya buatnya payah pegak absen. Di terus tingkatnya payah ada pegak. Kemudian masalah perbedaan pendapat di kalangan Muslim no. Ini maksud ron kita pertanyaan perbedaan pendapat di kalangan Muslim. Benar Mas Uji. Berarti dalam hal kembali ke persoalan yang sudah saya sampaikan tadi, bukan semua perbedaan pendapat itu bisa dibiarkan. Ada juga yang perlu diluruskan. Tapi dalam hal-hal yang bisa mengganggu getanyo, yang bisa merusak getanyo, bisa merugikan getanyo dalam agama tidak dipaksakan. Artinya kita hidup di negara yang punya aturan dan punya hukuman. Negara, pemerintahan yang bertanggungjawab besar terhadap ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat adalah pemerintah. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, yang sekarang kita Tanwirul Qulub, beliau ketika menjelaskan hadis mara'a minkum mungkaran falyughayyirhu bil yadi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bil qalbi. Beliau menafsirkan dalam syarahan beliau yang
wewenang merubah kemungkaran dengan tangan adalah para pemimpin al-amir atau al-wali, orang yang punya pemerintahan. Yang punya wewenang menolak dengan lisan adalah para ulama melalui kutubah. Setiap kutubah pengajian sampaikan bahwa yang tidak benar itu tidak benar. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Tapi kita tidak punya otoritas untuk merubah di lapangan karena tidak ada kekuasaan, tidak ada syaukah. Adapun yang merubah dengan qalbi dalam hati adalah orang yang tidak memiliki ilmu, tidak ada kapasitas ilmu dan tidak ada punya kewewenangan. Itu masyarakat awam. Jadi kita orang awam ketika melihat kemungkaran, kalau kita tegur yang ada menambah permusuhan dan bisa merugikan diri sendiri, ya kita menolak kemungkaran tersebut dalam hati saja, tidak ridha terhadap kemungkaran tersebut. Tih nak boleh tak bantah istilah haji. Karena lidah bantah hana dengar, hana manfaat. Lidah bantah hana manfaat. Kakak latih mentang. Man dosa tanya, menyo kuasa untuk tak tegah tidak menegah dosa, tapi menyo hana kuasa, termasuk hana kuasa lidah tegah dicemoohkan, yang dilecehkan. Lidah tegah dilecehkan, kamalim tak dro, kasok suci, ya udah ini kakak baik dah tegah le yang tanya hana berdosa. Persoalan masalah politik. Memang kita tupu politiknya kotor. Tapi pakan politiknya kotor karena puluhan tahun malah berabad, kadang-kadang kita tak biarkan kekotorannya ke perokan merajalela dalam perpolitikan. Padahal kita ketahui bersama bahwa siasat tidak lepas daripada Islam. Islam punya fikih siasat. So yang petubit politiknya dari Islam, sehingga orang yang berpolitiknya dicap dan dianggap kuto. Orangnya yang tujuan ulama begat bertau gagal hana berhasilnya qadarullah. Ya Allah hana gidin hana berhasil. Tapi paling tidak para ulama sudah punya niat yang baik dengan hanagat. Yang tujuan gepegat partai. Dan nyokan inisiatif Abu Mudi, tapi keputusan kan Abu Mudi, keputusan ulama. Karena rapat ulama ya dalam pegat partai. Dan bukti Abu ni pegat partai kan untuk pribadi. Dah ilmu nak galak alhamdulillah hampir orangnya kalau galak terjun dalam dunia politik praktis. Menyo hana tatamang dalam politik mungkin dah pegat perubahan menyo sistem negara tanya hana mungkin. Karena sistem negara tanya mereka hanya menganggap ulamanya untuk perokan dimanfaatkan pada kesempatan-kesempatan tertentu mentang oleh kelompok-kelompok tertentu. Ulamanya kurang diberi panggung. Malah nak pernah hanya pengakuan Ayah Sob. Pernah beliau dengar langsung dikun ke ulama-ulama dayah oleh tokoh-tokoh elit, orang-orang bodoh yang dihormati. Artinya mereka hanya memanfaatkan ulama saat-saat nak kepentingan mentang. Jadi hana diberi panggung ke ulama. Makanya ulama pakai buat partai politik agar bisa masuk ke dalam untuk merubah sistem. Dari luar jangan dengar jamak luar kelembu anggap. Pajai pakai ulama dia masa covid berasa kena kapelle. Hananyan. Hana pakai sih. Orang yang ada masalah wabah virus polio tak kena. Teruk pihak pemerintah ijabah abu dia buat video. Balik abu kasih kiban ada ikun gelung luncok peng gara-gara video covid. Naso bela daripada pihak pemerintah. Naso bela amtiro. Malah anggapan orang awam, asumsi orang awam betul. Fikir orang awam betul ya abu buat videonya karena kalau gecok peng. Malah abu sambil bercanda kena ni peng kan. Duduk peng lain orang mengalami buat video. Amnyana. Artinya Barakallahu ta'ala fikum Ustazan Al-Fadil, Abi yang mulia. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 yang kami sudah tunjukkan tanpa mic nampaknya dengan segera.
Terima kasih. Pertama tentang masalah sikap moderat atau wasatiyah dalam berdakwah bagi pemula. Dalam salah satu yang aspek yang harus diperhatikan dalam dakwah adalah kondisi mad'u. Artinya mad'u adalah objek yang didakwahi. Objek yang didakwahi tentu kajian atau materi yang kita sampaikan akan berbeda, tidak sama. Maka Imam Haddad beliau menulis satu kitab berjudul Dakwah Tammah. Dan kitab Dakwah Tammah tersebut beliau membagikan kelompok manusia itu ada kelompok orang-orang berilmu, ada kelompok aghnia, orang kaya, ada kelompok du'afa, ada kelompok fukara, ada kelompok kufar non-muslim. Artinya materi yang kita ajarkan kepada orang kaya tidak sama materi yang diajarkan kepada fukara. Masa untuk orang fakir materinya tentang fadilah sedekah terus? Sementara orang fakir tidak memiliki harta untuk bersedekah. Dia penerima sedekah, bukan pemberi sedekah. Jadi materinya berbeda. Ketika kita mendakwahi kalangan orang berilmu, yang materi ini kita sampaikan harus banyak tentang mengamalkan ilmu. Bahwa kita tidak mengamalkan ilmu, hanya mendakwah, mengajarkan ilmu saja kepada orang lain, semua itu akan sia-sia. Ibarat kayu yang tidak berbuah, yang ujung-ujungnya akan menjadi kayu bakar. Maka karena itu salah satu hal yang penting pahami kondisi mad'u, orang yang kita dakwahi. Sekarang alhamdulillah di Aceh sudah ada pengajian-pengajian di kafe, pengajian-pengajian di tempat-tempat umum yang mana di situ sering nongkrong anak muda. Jadi misalnya anak mudanya minta bakat jak udayah atau menasah si pasti je ogah item. Pergi banci cara tungku, getren kenan, enggak semua berat. Cuman mayo tungku yang tren yak sembuh bak warung, kena tungku yang muda-muda. Karena mesti abu kuda aja bak warung semua berat. Ini tanya dan nak pergelih lebeng. Tahu lebeng kan got atau selokan. Dan nak pergelih lebeng, mungkin baik kuda mecut, baik melabur mecut, ngambajajah, ngambajah jubah dah pergelih lebeng hang leh. Pelai bajaj tanya baik melabur pergelih. Pelai baik lebeng atau got pergelih, tren lah lebeng. Mang kuda bajaj mecut biasa. Jadi tanya yang berdakwah, kita dakwah kaum milenial, ya gaya tanya harus milenial mecut. Maka mau nak model abi ni yang kaum milenial yang panjang kan. Punya bahasa Aceh bermereman lah bacun. Nah masalah yang dapat tujuan untuk kebaikan. Di apapun yang ditanya kasat tujuan untuk kebaikan, walaupun kadang-kadang kurang elok, kurang gat, insyaAllah akan menjadi kebaikan sih, sebab wasilah untuk kebaikan. Jadi dakwahnya adalah wasilah yang tujuan untuk memperbaiki mad'u. Untuk tak ajak mad'u kepada kebaikan, mengajak mad'u kepada jalan Allah. Maka hal-hal yang kita perhatikan dalam dakwah tentang hanya sama materi ajaran atau dakwah urang Tuhan dengan urang milenial. Urang ke Tuhan yang bila masalah istighfar, ya kan? Masalah qada sembahyang, masalah taubat, bayar kafarat. Yang urang ke Tuhan kira-kira kan kira gua Allah yang bila. Mami mudah-mudah kan tak ajak untuk kiban himmah lah, himmah semangat dalam beramal, semangat dalam menuntut ilmu. Ada satu ungkapan dalam kitab Ihya Imam Ghazali. Beliau membuat satu bab tentang bayanu ikhtilaf aurat bi ikhtilafil ahwal. Jadi wirid ataupun kebiasaan kebaikan yang menjadi amaliyah atau wazifah rutin seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda orang berbeda auratnya. Ada orang yang sedang menuntut ilmu, aurat dia dengan talabul ilmi. Ada orang yang muta'allim, mu'allim, mengajarkan ilmu, aurat dia dengan nasyrul ilmi. Ada orang yang walin, mana walin, wali ataupun orang yang memegang tampuk pemerintahan. Aurat dia dengan memanfaatkan jabatan dengan tanda tangan dia untuk mendukung agama dan syariat. Misalnya Tirapati ngayan tip uro puasa. Puasa tip uro.
puasa dahar lah atau puasa Nabi Daud. Kemudian sembahyang duha 12 rakaat. Habis sembahyang duha baca Quran 5 juz. Dan mengantuk pun 12. Ha? Baru tengah haji untuk kantuk kayak dan lahu debit lam. Yang kira-kira naga upeti. Karena Allah gebi anugerah keganyan iaitu memegang pemerintahan. Amalan terbaik keganyan sesuai dengan anugerah Allah. Nathira orang dipuja di depan Bishar Al-Hafi. Bishar Al-Hafi guru spiritual Imam Ahmad bin Hanbal. Nathira orang kaya gepuasa dipuji orang di depan Bishar Al-Hafi. Katanya orang tidak ada kebaikan pada ini lelaki. Dia melakukan amal orang fakir atau orang miskin. Yang puasa hati orang fakir karena napu baju. Amal terbaik orang kaya akan puasa, infak. Amal terbaik pejabat atau penguasa memanfaatkan tanda tangan untuk mendukung agama Allah. Amal terbaik orang berilmu, nasyrul ilmi. Jadi amal terbaik seseorang itu tergantung anugerah yang Allah berikan kepada dia. Jadi hendak sama mendum. Jadi bupati atau wali kota yang terbaiknya kan yang rajin salat tahajud, kan yang rajin puasa sunat. Tapi dumna jabatan yang dimanfaatkan untuk menegak atau mendukung agama Allah, mendukung dakwah. Yang baru bupati terbaik. Nanti orang kaya terbaik puasa hati uro. Tetangga sampai rumah dia. Puasa hati uro, tetangga sampai rumah. Nah yang kahana baju budak uro kan si uro puasa. Bunga puasa tepuk ke buka. Naik rumah sampai enggak lewat dalam muka. Yang ke orang kaya ke. Nah, jadi inti ji amal terbaik seseorang itu tergantung anugerah yang Allah berikan. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Materi ajaran dakwah untuk kaum milenial, kaum yang nongkrong di warkop berjam-jam dan materi ji akan berbeda. Cuman salah satu pengalaman nyata dakwah kurungan hanjit materi ji hanjit berjam-jam, beda dengan kurung kampung. Pengalaman long dalam berdakwah menyo yang tukang dengar ceramah le urung tuha. Nyo siji mi tengah dah pegah haba, pulang dah cerita masalah akhirat, masalah akhlak, masalah beramal ibadah, urungan hana terasa. Dan ganggap mantang siat kan. Tamu siji mtut Tapi yang untuk kalangan milenial, hai dengar mereka trip tahan. Itanya harus beli bawang goreng. Tahu bawang goreng? Bawang goreng kan penyedap makanan. Jadi mereka dakwah ke kaum milenial, cacok mesti materi pu mentang bacut sapu, masalah akidah bacut, masalah fikih bacut, masalah akhlak bacut. Ini tak campur dengan cerita-cerita yang menarik. Dan minta topik-topik yang kira-kira mesti perlakuan menimbulkan penasaran. Sebagai contoh, adakah baper itu syar'i? Kena baper. Nah kan di kalangan milenial kan ma'ruf mahuwa baper. Adakah baper itu syar'i? Berarti punah baper yang mamduh, yang terpuji, atau baper madmum, tercela. Saya dah pegang judul mesti tidak selamanya baper itu tercela. Itu kan kepenasaran orang potral ya, kok na baper syar'i kan. Tapi ternyata baper yang terpuji itu ketika seorang hamba terbawa perasaan merasa diri terhina di hadapan Allah, merasa diri penuh dengan dosa, merasa diri dengan perlakuan hamba yang belum memenuhi hak-hak Allah. Yang kan baper terpuji kan? Baper terpuji lagi kan? Yang dia contoh cara materi dakwah ke kaum milenial. Ini baik kaum milenial tak baca Ihya Ulumuddin. Tak baca Ihya ke? Borong ai dengar ayanan. Kan bayang-bayang tahu ke duit tu. Yang kata jawab mendum kan? Ketiga jawab je. Anak muda bagaimana tantangan? Mungkin tantangan ji harus benar dukungan dari orang si yang paling penting tak yang berperan keluarga. Orangnya apapun cerita tak dakwah tanya di lapangan menyo dari keluarga. No permen sepai, no permen tepu. Yo han berhasil no. Han berhasil. Kali pengalaman dum tak pegat daya pegat pengajian data tago tapi urung si igampung hana dukungan hana kontrol yang kuat tetap han jalan. Yang sangat penting kontrol dari urung si. Karenanya adalah
yang paling dekat dengan role yang kuat, susah untuk tak jaga apa mentang yang akan terjadi di dalam masyarakat orangnya, lebih-lebih dengan kebebasan dalam pergaulan. Ini salah satu hal yang luar biasa orangnya akan meresahkan dalam masyarakat yang. Maka penting ini bimbingan dan irsyad dari rumah tangga. Katru ada kirim peng, you belah Honda, you laki laptop, katru payah bayi peng kuliah penuhi yang lagai. Kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani yang lagai penuhi oleh orang isi, adapun kebutuhan rohani sama sekali. Ini yang takalan yang terjadi dalam masyarakat tanya orangnya, lebih-lebih di kalangan yang sama sekali hanya pernah belajar ilmu agama. Nampaknya ini pertanyaan terakhir ya, jika ada itu pun. Jika ada, maka pertanyaan terakhir dari Banat, ada atau tidak? Tadi di belakang tunjuk tangan di pintu. Jika tidak, berarti kita sudah padai kegiatan kita malam ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang pamungkas, tentu dengan jawaban yang membuat kita puas kan, terarah. Ini yang kita tunggu-tunggu dari hari-hari kemarin. Selebihnya mungkin intisari dari apa yang disampaikan dari Tuan Guru kita, Abi Zahrul, adalah pentingnya keluarga. Tanya masalah ada yang pegah lima dalilam iyan yang kalau lebih. Salah satu kelompok yang bisa menempuh jalan akhirat adalah muhtarif. Muhtarif atau orang yang memiliki profesi hirfah. Muhtarif ini termasuk nelayan, termasuk profesi sebagai ASN. Jadi intinya apapun profesi yang Allah berikan kegiatannya dalam kehidupan, nya bisa terjadikan sebagai suluk ilal akhirah. Tentu dengan niat. Pernah dengar niat masa sira orang yang mencari nafkah untuk perumah sabah suap ke seleng nasi ke perumah lambaba perumah mentam bisa bernilai pahala yang luar biasa gebidi si Allah. Artinya bertanya dengan masa kuliah, tanya dengan masa mencari nafkah, mencari kerja, nya tanit mandum untuk tujuan akhirat. Contoh mentam paling dekat lembegah tanya dah mekat. Penit dah mekat, mengajit tujuan keibadat. Jid ke salah satu jalan untuk takarub ilallah. Nenit nemekat untuk mempermudah orang mencari kebutuhan. Baik nenit mencari keuntungan semata-mata dan ingin berbangga-bangga dengan orang karena banyak penghasilan. Dia tak buka kedai. Tak cak untung lagi gop cak sin. Betul lalu mencekik gop pi. Sampai tak publo barang mahal tak. Tapi niatnya utama mekat untuk mempermudah hamba-hamba Allah, mempermudah umat Rasulullah untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Sampai BO pulai barang pai hari motor tramko jak kedai udah pusat kota ngena tamukat kios tanya ke rumah, kebutuhan minyak, kebutuhan sabun, kebutuhan zakat terpenuhi. Yang niatnya bisa menjadi ladang amal takarub ilallah. Dia sambil cari rezeki, cari untung, tapi bisa menjadi suluk ilallah. Jadi apapun yang kita puput selama niat jih betul, insya-Allah akan menjadi suluk ilallah. Termasuk yang minta ilmu, pertujuan ron jak no kairu. Pertujuan ron tamu al-azhar. Pu sekedar untuk menghaya-haya dengan awak yang hanajak kena. Kan pertujuannya lil yubahi ya, untuk mubahahkan berbangga-bangga. Dan tujuan untuk tamita wawasan ilmu ta'rihlah, rihlah fi talabil ilmi. Ibaimum Syafi'i dari Gaza, rihlah ke Makkah, di Makkah Madinah, Madinah Baghdad sampai truk Mesir. Dirihlah dalam bidangnya. Jadi menyatakan tujuan tajak kena untuk rihlah dalam bidang ilmu yang berpahala jihad. Setiap langkah yang tergerak dari kampung bertulis menjadi pahala jihad. Selama ini untuknya hanya untuk bangga-bangga atau untuk bersaing-saing, yang hanya bernilai pahala. Di pumantang yang tanya pubut memandum harus berawal dari niat. Pernah membaca dalam kitab Tanbihul Mu'tarin pegah oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, pakan penyebab orang kafir, orang Islam khulud dalam dunia yang beramal 60 tahun. Dia kan sah-sah mentang Allah le 60 tahun dalam syurga gitu biat. Kan 60 tahun enggak beramal pada dunia. Kata biat ke dia. Karena orang mukmin punya niat seandainya Allah gepu udip selama-lama akan beriman. Maka orang kafir khulud finnar. Karena orang kafir kufur terhadap Allah. Dan mereka punya niat seandainya Allah gepu udip habis-habis selama-lamanya akan kufur ke Allah. Jadi ternyata niatnya yang bisa mempengaruhi. Maka gepegah oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, barang kasa dibuka sabah mentang niatun salihah, Allah gebuka 70 buah pintu taufik. Orang-orang ni truk kena, ni jakbet kena nak minta ilmu dengan niat yang salihah, niat yang jerah,
Allah gebuka taufik maunah geron sehingga mudah dalam menuntut ilmu, gebi futuh, gebi terbuka hati, mudah dalam bertalaki, merumpak dengan yang jero suhbatul akhyar yang bisa mendukung tayo untuk mendapatkan ilmu dan meningkatkan amal ibadah tayo. Jadi inilah penting niat. Kainamal amalu binniyat wa likulli imri'in ma nawa yang jika kabutul lagi ini pegali Nabi. Jadi pondasi jih memandum dari niat. Maka perbaiki niat insya-Allah menyokun orang Aceh menyojroh niat dan kasat laut darat Tuhan pelihara. Yang penting niat dan kasat tanya betul-betul. Kemudian lebih tahu amalan yang amalannya kamu jarab. Setiap kena mutalaah kitab atau kena daras, kena belajar, baca sebuah tasbih 3 truk saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kajak faham kan? tiga truk mentang baca pada saat ni buka kitab bacayan. Ya insya-Allah mujarrab lil futuh untuk mendapat futuh terbuka hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu. Sebanyak bilangan huruf yang telah ditulis dan yang akan ditulis. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nanti kalau ijazah yang baca menyorong yang sembut dia kena sembut, menyorong drone belajar dia kena belajar, nak mutalaah kitab dia kena mutalaah. Baca yang 3 truk saja, yang penting beristiqamah. Sebab zikirnya, zikir dan aurat la yanfa' illa bidawam wal muwadzabah. Hana manfaat dan hana memberi bekas, la yu'assiru la yanfa' illa bidawam wal muwadzabah. Di mereka sering dah baca, karutin insya-Allah akan manfaat di. Yang penting mudah-mudahan bermanfaat. Laki ma'asid nyana yang kurang puas kadang-kadang ataupun yang kalau sampaikannya insya-Allah mudah-mudahan laki Allah bermanfaat. Terima kasih kepada Abi, guru kita bersama. Nampaknya intisari dari apa yang telah disampaikan Abi sudah pun terpaku di dalam relung hati kita masing-masing. Saya yakin itu dari perhatian saya kepada setiap mata yang pada malam hari ini berhadir. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih kita dan doa kita selalu semua untuk Abi, kemudian Abu, keluarga besar semua, Dayah Mudi Mesra khususnya, kemudian kepada guru-guru kita di Aceh selalu harus kita mudawamahkan doa kita itu untuk kebaikan mereka. Mereka adalah sebagai penerang umat, mereka adalah sebagai penuntun umat insya-Allah sampai hari kiamat, sampai kita berkumpul di surga nanti bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk keberkatan acara kita, baik acara malam ini, kemudian untuk kelangsungan daripada acara hari ulang tahun setengah abad KMA Mesir, kami dengan kerendahan hati dan harapan penuh agar Abi mendoakan kegiatan kami, kepribadian kami, kegiatan kami, semuanya yang terkait dengan ilmu. Semoga dengan doa Abi ini keberkatan kami selalu berada pada diri kami. Silahkan Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا لمن له حق علينا ولمن أحسن وحب إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين الفاتحة. Adanallahu wa yakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak khairan katsiran Abi, guru kita bersama. Untuk mempersingkat waktu, kami sebagai moderator yang membersamai Abi mohon maaf atas segala kelancangan, ketidaksopanan mungkin dari sisi pengaturan waktu dan sebagainya. Kami mohon maaf, semoga berkah adanya. Mohon maaf, kami undur diri, kami serahkan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran wa jazakumullah khairan. Guru Gedanyo bersama Al-Mukarram Abi Mudi juga Ustaz Aridha yang bak malam yang mulia rayanyo kagak sampaikan luar biasa kata-kata motivasi ilmu nafahat barakat kepada Gedanyo Bamandum yang kagak pega Gedanyo yang barangkali kat trip-trip di sini katengut ke hadale dengan berkat ceramah Abi materi seminar Abi jaga Gedanyo rumah tabudah rumah Gedanyo sehingga tak kisah bak punca bak tujuan awal Gedanyo iaitu tak tuntut ilmu. Get tanpa tak berpanjang muka di mahlum, setelahnya ada penyerahan cindera mata dari KMA kepada Abi Zahrul Al-Mukarram. Kamu laki kesediaan Abi untuk jet maju ke depan, juga Bang Sidiki untuk menyerahkan cindera mata. Kepada Abi dan Bang Sidiki, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat selanjutnya, juga cindera mata lain dari KMA akan diserahkan oleh Ustaz Tengku Aridha.
Kemudian yang terakhir akan diserahkan oleh Tengku Zaki Al-Jamal LC Diplom. Oh, sertifikat moderator. Oh. Oke, maaf Abi. Akan diserahkan oleh Tengku Zaki Al-Jamal kepada Ustadz Aridha sebagai moderator. Selanjutnya menutup rangkaian kegiatan kita pada malam berbahagia ini ada perfotoan dari Urung-Urung Tuha KMA bersama Abi. Kami harapkan kepada abang-abang kami, gure-gure kami bersama tengku-tengku Urung-Urung Tuha KMA dapat maju ke depan untuk mengambil tempat foto bersama Abi. Memang baik. Pak dengar dah, Gidang. Kepada guru-guru kami semua dapat mengambil tempat di depan. Bang, sanjik ke dia. Dia punya sempat.